Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang membutuhkan keberadaan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam melakukan suatu hal, diperlukan ada inspirasi, dan inspirasi tersebut bisa didapatkan dimanapun, kapanpun, dan dari siapapun. Belakang dapat dikatakan sebagai tahun yang sulit lantaran manusia di seluruh dunia khususnya Indonesia dihadapi oleh persoalan yang sampai saat ini belum terselesaikan, yaitu pandemi COVID-19. Ini sangatlah tidak diharapkan oleh setiap insan lantaran karenanya seluruh aspek kehidupan merasakan dampaknya. Misalnya dalam bidang usaha banyak pengusaha yang gulung tikar dan terpaksa beralih ke yang lain. Begitupun di bidang pendidikan dan keagamaan, terpaksa harus mengikuti dan menyesuaikan dengan peraturan. Beralih dari hal tersebut, berikut ini terdapat cerita inspiratif dan menarik dari seorang pengusaha dan juga dari seorang guru ngaji. Kisah inspiratif pertama yang akan dibahas dalam video ini yaitu seorang pengusaha frozen food bernama Ibu Kiosa Puspita. Usaha yang saya gelutin saat ini ialah agen frozen food dan catering. Cuman saat ini kan pandemi, catering sekolah lagi libur, jadi lebih fokus ke frozen food. Usaha ini udah dilakuin kurang lebih selama 4 tahun dari sejak tahun 2017. Cerita waktu mendirikan usaha itu awal mulanya waktu itu ada catering awal mulanya, kemudian suka sering produksi lauk-lauk, terus dilihat dari pasaran kok daerah sini belum ada frozen food. Nah dari situ mulai tiap bikin laukan dibikin frozen, terus akhirnya lama kelamaan produksi meningkat, terus bikin berbagai macam variasi frozen food homemade dari macam-macam varian. Motivasi saya mendirikan usaha yang paling utama adalah untuk keluarga, yang jelas pastinya untuk kesejahteraan keluarga, untuk membantu suami dan untuk anak-anak, kemudian supaya bisa memberdayakan lingkungan sekitar, membantu ibu-ibu sekitar lingkungan sini untuk sama-sama bisa gabung ikut jualan jadi reseller. Halangan rintangan usaha pasti ada, setiap orang pasti pernah mengalaminya, tapi hal itu wajar. Untuk mengatasinya paling selalu harus ada produk baru. Kalau misal ada kompetitor yang ngikutin produk kita harus semakin berinovasi untuk cari produk-produk baru yang emang belum pernah ada pasaran untuk produksi varian itu. Selanjutnya terdapat tokoh inspiratif dari seorang guru ngaji yang bernama Ibu Indah. Saya ibu rumah tangga biasa. Saya ngajar ngaji di 2 tempat, istilahnya di masjid pada sore hari, di rumah. Kalau di rumah kurang lebih ada 5 tahun, tapi untuk di masjid ibu ada 10 tahun. Alasan kenapa kita mau ngajar ngaji anak-anak tentunya karena kita punya pengetahuan sedikit, tapi kepingin anak-anak di lingkungan itu bisa belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi di situ ibu yang punya ilmu sedikit ini ingin berbagi sama anak-anak supaya mereka bisa, dengan keterbatasan yang saya miliki tentunya. Kalau mau ini lagi kan ada tempatnya. Dan anak-anak itu nggak hanya melulu main gitu. Di lingkungan kalau kita lihatin kan kebanyakan main. Apa salahnya dengan sedikit waktu belajar ngaji?
awal pandemi kami liburkan belajar mengaji, karena di lingkungan sini juga nggak boleh ada tatap muka, nggak boleh ada pertemuan, nggak boleh ada kumpul, sehingga pertama kami liburkan. Kendalanya pada saat libur mereka banyak yang lupa hafalan surat pendek. Dicari jalan keluarnya supaya anak ini juga ada tetap belajar dapat ngaji. Jadi kita lewat daring, lewat HP. Kayak di sekolah-sekolah yang itulah pakai HP. Jadi tetap ada hafalan, ada baca. Gitu. Tapi saat-saat tertentu udah kemarin agak mereda COVID, kita juga adakan pertemuan dengan protokol kesehatan tentunya. Dengan memakai masker, duduknya berjarak, pakai hand sanitizer begitu datang dan pulang juga. Rasa begitu tetap ada pertemuan. Hambatan saya rasa biasa ya dalam menghadapi anak-anak, kan anak-anak ada yang ribut, ada yang jahil, itu biasa sih. Saya rasa biasa sih hambatan-hambatan kecil seperti itu. Cuma bagaimana kita mencikapi anak-anak aja supaya jangan berantem, supaya jangan jahil. Itu aja, hambatannya nggak terlalu berarti banget. Sebenarnya hambatan yang paling utama tuh anak nggak mau ngaji kalau orang tuanya juga nggak nyuruh ngaji. Kalau ada kerjasama yang baik antara pengajar ngaji dengan orang tua, itu udah enak banget ya. Si orang tua percaya dan kita senang gitu. Harapan ke depan supaya anak-anak dapat mencintai Al-Quran, belajar Al-Quran dengan tidak terpaksa. Jadi akan lebih mudah mengajari anak-anak kalau mereka itu suka dalam belajar. Jadi dicari bagaimana caranya agar anak-anak suka. Untuk anak-anak kecil mungkin diselipi lagu-lagu dengan tepuk, apa saja pokoknya yang membuat mereka tertarik sama gambar-gambar. Rasa itu harapannya ya, agar mereka lebih cinta dan berakhlak baik. Nah, jadi gitu teman-teman, gimana? Sangat menginspirasi bukan? Dari cerita Ibu Kiyosa dan Ibu Indah dapat kita ambil pelajaran bahwa dalam hidup pasti selalu ada tantangan, tapi kita nggak boleh nyerah, melainkan kita harus menjadikan tantangan tersebut sebagai misi yang harus kita selesaikan. Dan usia bukanlah merupakan faktor yang dapat menghambat kita untuk membantu orang lain. Maka dari itu, kita sebagai anak muda jangan mau kalah dengan dua sosok ibu yang menginspirasi ini. Kita harus tetap semangat dalam membantu orang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.